kembali di kanal Jason Wilbur. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih perhiasan emas yang berkilauan itu dibuat? Dari mana asalnya? Nah, kali ini kita akan melakukan perjalanan luar biasa untuk mengungkap rahasia pembuatan emas. Dari bongkahan batu di dalam bumi hingga menjadi perhiasan indah yang kita kenal. Prosesnya jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kalian bayangkan. Mari kita mulai dari langkah paling awal, yaitu penambangan. Emas tidak muncul begitu saja. Emas tersembunyi di dalam urat batuan kuarsa, jauh di dalam perut bumi, atau tersebar dalam bentuk serpihan kecil di dasar sungai yang disebut endapan aluvial. Para penambang harus bekerja keras, Menggali terowongan yang dalam atau menyaring bertenton pasir dan kerikil hanya untuk mendapatkan beberapa gram emas. Bayangkan, untuk mendapatkan emas seukuran cincin saja, bisa dibutuhkan pemrosesan batuan seberat mobil. Proses ini ada dua jenis utama. Penambangan bawah tanah yang penuh tantangan, dan penambangan terbuka yang skalanya sangat masif. Setelah batuan yang mengandung emas berhasil dikumpulkan, proses selanjutnya adalah penggilingan dan penghancuran. Batuan keras ini dimasukkan ke dalam mesin penghancur raksasa untuk dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, lalu digiling hingga menjadi bubuk halus seperti pasir. Kenapa harus dihancurkan? Tujuannya adalah untuk membebaskan partikel-partikel emas yang super kecil yang terperangkap di dalam batuan. Semakin halus bubuknya, semakin mudah emasnya dipisahkan nanti. Proses ini membutuhkan energi yang sangat besar dan mesin-mesin yang super kuat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ajaib dalam ilmu kimia, yaitu proses ekstraksi. Bubuk batuan tadi dicampur dengan larutan khusus, biasanya larutan sianida, dalam tangki-tangki besar. Jangan khawatir. Proses ini dilakukan dengan standar keamanan yang sangat ketat. Larutan sianida ini punya kemampuan unik untuk melarutkan emas. Memisahkannya dari mineral-mineral lain yang tidak berharga. Emas yang tadinya padat kini larut dalam cairan membentuk senyawa kompleks. Proses ini dinamakan leaching atau pelindian. Ini adalah langkah kunci yang mengubah batuan tak berharga menjadi larutan kaya emas. Setelah emas berhasil larut, bagaimana cara mengambilnya kembali? Cairan yang kaya akan emas ini kemudian dicampur dengan serbuk seng. Terjadilah reaksi kimia yang menarik. Seng akan menggantikan posisi emas dalam larutan, membuat emas yang tadinya larut kembali menjadi padat dalam bentuk endapan lumpur berwarna gelap. Proses ini disebut presipitasi. Endapan inilah yang mengandung konsentrasi emas yang sangat tinggi. Meskipun penampilannya belum berkilau sama sekali. Dari sini, endapan disaring dan dikumpulkan untuk tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah pemurnian atau peleburan. Lumpur emas yang sudah terkumpul tadi dimasukkan ke dalam tungku peleburan dengan suhu yang sangat tinggi, bisa lebih dari 1000 derajat Celcius. Pada suhu sepanas ini, emas akan meleleh. Sementara kotoran dan logam lain yang tersisa akan terpisah dan mengapung di atasnya. Kotoran ini kemudian disingkirkan, menyisakan cairan emas murni yang berwarna oranye menyala. Melihat cairan emas murni ini adalah pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Cairan emas murni yang panas membara, itu kemudian dituangkan ke dalam setekon-setekon khusus. Saat mendingin, emas akan memadat dan membentuk batangan emas yang kita kenal, atau sering disebut door bars. Batangan ini biasanya masih belum 100% murni, mungkin sekitar 90% kemurniannya. batangan-batangan inilah yang kemudian dikirim ke fasilitas pemurnian akhir atau refinery. Di sana, emas akan melalui proses pemurnian lebih lanjut, seperti proses elektrolisis, untuk mencapai tingkat kemurnian tertinggi hingga 99,99%. Emas dengan tingkat kemurnian inilah yang menjadi standar investasi global. Dari batangan emas murni 99,99% ini, petualangan baru dimulai.
Batangan ini dilebur kembali dan dicampur dengan logam lain seperti perak, tembaga, atau nikel. Proses ini disebut pembuatan alloy atau paduan. Tujuannya apa? Emas murni itu sebenarnya sangat lunak. Dengan mencampurnya, emas menjadi lebih kuat, lebih tahan lama, dan warnanya pun bisa diubah. Campuran inilah yang menentukan kadar karatnya. Seperti 24 karat, 22 karat, atau 18 karat yang sering kita dengar. Misalnya, emas kuning klasik didapat dari campuran perak dan tembaga. Sementara rose gold yang cantik itu didapat dari penambahan tembaga yang lebih banyak. Setelah paduan emas dengan karat yang diinginkan siap, barulah para pengrajin perhiasan menunjukkan keahliannya. Emas dilebur dan dibentuk menjadi berbagai macam desain, entah itu cincin, kalung, anting, atau gelang. Para pengrajin menggunakan berbagai teknik, mulai dari pencetakan, penempaan, hingga ukiran tangan yang detail. Mereka memotong, menyambung, dan memoles setiap bagian dengan sangat teliti. Di tahap inilah, sebongkah logam mulai bertransformasi menjadi sebuah karya seni yang indah dan bernilai tinggi. Setiap lekukan dan detailnya adalah hasil dari jam-jam kerja yang penuh kesabaran. Langkah terakhir yang membuat perhiasan benar-benar bersinar adalah finishing dan pemolesan. Perhiasan yang sudah terbentuk akan dihaluskan permukaannya untuk menghilangkan gorisan-gorisan kecil. Kemudian, perhiasan dipoles menggunakan roda dan bahan khusus hingga permukaannya menjadi sangat licin dan berkilau, memantulkan cahaya. Jika desainnya memerlukan batu permata, seperti berlian atau safir, inilah saatnya beta-beta indah itu dipasang dengan presisi tinggi oleh seorang ahli pemasang batu. Proses finishing inilah yang memberikan sentuhan akhir kemewahan pada setiap perhiasan emas. Jadi, dari batuan di perut bumi, melalui proses penghancuran, reaksi kimia yang rumit, peleburan di suhu ekstrem, hingga sentuhan tenggen-tenggen terampil para pengrajin, terciptalah sebuah perhiasan emas yang kita kagumi. Sungguh, sebuah perjalanan yang panjang dan menakjubkan, bukan? Setiap perhiasan emas yang kalian lihat membawa cerita tentang kerja keras, ilmu pengetahuan dan seni. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga sekarang kalian jadi lebih menghargai setiap kilau emas yang ada. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe kanal Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.